nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah minggu sore. Kita mau mengucap syukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia Allah yang luar biasa. Kita mau tundukkan kepala. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kebaikan-Mu luar biasa kami rasakan. Pemeliharaanmu kami rasakan Tuhan. Bahkan kasih setia-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang beracara sore hari ini. Baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami percaya hadirat Tuhan tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mau sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Tiada Allah lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan sampai detik ini kami boleh ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir buat kami Tuhan. Bahkan Kau menjaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Musim demi musim boleh berlalu Tuhan, tapi kasih-Mu selalu tetap. Kasih-Mu selalu tinggal tetap Tuhan. Kami mau merenungkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab hanya kepadamu Tuhan kami mau datang. Hanya kepadamu kami mau berlari Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita mau lebih sungguh katakan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan
manusia terkadang merasakan kemustahilan, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, pada saat malam hari ini kami boleh bersama-sama. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh menyatukan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapak, ini semuanya ini adalah kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu bagi kami semua, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Pujian sesembahan pada saat malam hari ini biarlah menjadikan dupa berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kami siap mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau mempertinggi kepekaan hati kami untuk senantiasa dapat mendengar suara-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ini waktu-Mu, berbicara pada diri kami. Kami siap mendengar. Berkati hamba-Mu yang masih belum punya apa-apa Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih-lebih lagi. Dan Kau juga berkati kami yang ada di rumah, bahkan dimanapun juga yang sempat mengikuti ibadah saat malam hari ini, boleh menjadi berkat dan boleh mendapat berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat sore saudaraku, menjelang malam, dan selamat berbakti walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, namun kita tidak mengurangi rasa semangat kami untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tidak terasa sudah 1 bulan persis kita mengalami PPKM. Namun demikian kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita tetap senantiasa mendekatkan diri kita pada Tuhan. Baik, pada saat sore hari ini saya akan kita akan berbicara tentang pengembalaan. Kita akan berbicara siapa Tuhan itu, siapa Tuhan Yesus yang kita sembah, dan siapa Dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada Mazmur 23. Satu ayat yang tidak asing buat kita semua. Bahkan saya pernah juga melihat dalam satu bak truk yang besar, saya perjalanan ke Surabaya, di situ ada Mazmur 23. Puji Tuhan, biarlah semuanya boleh memuji Tuhan, dan dengan adanya seperti itu banyak orang yang mengetahui ayat-ayat daripada Alkitab, dan suara Tuhan boleh diperdengarkan. Oke, baik, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa kita mempunyai gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang bisa membaringkan domba-dombanya. Bukan hanya membaringkan saja, tetapi di mana tempat yang begitu tepat sekali, di mana kita dibaringkan. Satu bukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia membaringkan kita, membaringkan domba-dombanya tidak di sembarang tempat. Dia tidak membaringkan kita di tempat-tempat yang sulit. Dia tidak membaringkan ke domba-dombanya di tempat-tempat yang penuh dengan kesukaran. Tetapi di sini dia membaringkan di padang yang berumput hijau. Kenapa bisa berumput hijau? Kita ini domba-domba Tuhan. Kita domba-domba Tuhan yang memakan rumput yang hijau. Sehingga dengan demikian ketika kita dibaringkan oleh Tuhan di padang rumput yang hijau, dan ketika kita bangun dari pembaringan itu, kita langsung makan. Artinya ada banyak kelimpahan dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita syukuri. Inilah yang harus kita sadari bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sudah pasti dia senantiasa menyegarkan jiwa-jiwa kita. Ketika kita mendapat satu persoalan, ketika kita mendapat satu pergumulan, entah itu dalam keuangan, sakit, penyakit, bahkan keluarga. Bila kita menjumpai dia menyegarkan jiwa kita. Itu adalah satu janji Tuhan. Bila kita dalam segala kesusahan kita berdoa, mencari Tuhan. Sehingga kita mendapat penyegaran jiwa dan menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena nama daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini adalah satu jaminan bahwa ketika kita di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Kita tidak takut bahaya sebab engkau menyertai aku, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Luar biasa. Ini adalah satu perlakuan Tuhan terhadap kita. Ini adalah bukti bahwa betul-betul Tuhan kita adalah gembala yang baik. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita sebetulnya orang-orang yang amat sangat beruntung. Kita adalah orang-orang kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Cuman terkadang kita sendiri yang kurang menyadari bahwa begitu besarnya kesetiaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Sehingga Dia senantiasa mengurapi kepala kita dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Ini salah satu janji Tuhan yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Di ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Saudaraku, kita mesti harus diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Karena di luar Tuhan kita tidak akan sanggup melakukan apapun. Tetapi ketika kita ada di rumah Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Baik saudaraku, kemudian kita akan membuka pada ayat Yohanes, pada surat Yohanes ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Fatsal 10, Fatsal 10 ayat 11 sampai 21. Judulnya juga Gembala yang Baik. Ayat 11 sampai 21 demikian bunyi Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku merasa aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugasku terima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Saudaraku, ini adalah kisah gembala-gembala yang baik. Ini membuat kita untuk meningkatkan kepekaan kita untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus selain juru selamat dalam kehidupan kita dan sebagai Tuhan, tetapi dia menyatakan bahwa dia adalah gembala-gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah satu-satunya gembala yang luar biasa. Gembala yang baik adalah siap untuk menjadikan korban apapun juga demi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam domba-domba dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kita mempunyai gembala yang baik, gembala yang sanggup mengorbankan jiwanya. Kita bukan mempunyai upahan, tapi kita mempunyai gembala. Kalau upahan, mungkin ketika kita sebagai domba-domba Tuhan mendapat satu ancaman
dari predator, atau di sini dikatakan serigala. Dan umpahan itu pasti lari, takut. Tetapi gembala yang baik, dia akan menghalau serigala yang buas untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dia akan mengusir serigala-serigala yang buas untuk tidak mengganggu domba-dombanya. Bahkan dia bersedia untuk mengorbankan nyawanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pasti kita sebagai domba-domba senantiasa meningkatkan, sekali lagi yang saya katakan, meningkatkan sensitivitas kita untuk mendengar suara gembala, untuk mendengar suara Tuhan, sehingga ketika ada satu ancaman, gembala kita pasti mendengar dan mengenal suara kita, mengenal apa yang kita mau, mengenal apa yang kita katakan, dan kita pun demikian mengenal suara Tuhan dalam hati kita. Seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Sekali lagi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini merupakan satu gambaran bahwa domba-domba yang lain pun bisa bersekutu dengan kita, dengan catatan mereka akan mendengarkan suara daripada gembala itu sendiri. Jikalau tidak bisa mendengarkan suara, mereka mungkin pasti tidak akan menjadi satu gembala. Itu pasti. Karena domba-domba itu mendengar suara daripada gembalanya dan senantiasa mendengarkan suara daripada gembalanya, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudaraku, setiap minggu pertama dalam 1 bulan kita akan mengenang begitu besarnya pengorbanan Tuhan Yesus yang sekaligus menjadi gembala kita untuk menjadikan satu korban. Ini adalah satu korban yang begitu besar terhadap kita, dan sesungguhnya kita sendiri yang menjadi korban, tetapi gembala kita yang memberikan nyawanya buat kita. Ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa, yang sepatut sekali kita renungkan, kita peringati, kita sadari bahwa begitu besarnya pengorbanan daripada Tuhan kita. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ini adalah satu pernyataan orang-orang Yahudi. Dan yang lain berkata, itu bukan perkataan yang kerasukan setan. Namun, dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Saudaraku, mari kita berhikmat. Mari kita menjadi orang-orang berhikmat untuk senantiasa memilah-milah
daripada setiap ayat-ayat dan suara-suara Tuhan yang ada dalam Alkitab, sehingga kita tidak akan dibingungkan dengan perkataan-perkataan yang kurang berkenan pada Tuhan. Itulah sebabnya mari kita senantiasa terus belajar untuk menjadikan anak-anak Tuhan yang smart. Anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadikan anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang pintar, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang berkenan pada Tuhan. Baik saudaraku, sampai di sini renungan firman Tuhan yang begitu singkat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut perjamuan kudus pada saat malam hari ini. Besar kasih Bapa terhadap kita, semua pengorbanan yang diberikan bagi kita.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sudah rela mengorbankan jiwamu untuk kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh dibebaskan dari dosa-dosa kami. Dan semuanya ini adalah pengorbanan-Mu yang begitu besar. Tuhan Yesus, ampuni kami. Selama ini kami tidak menyadari bahwa begitu besar pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami. Sehingga pada saat hari ini kami boleh menjadikan anak-anak-Mu yang bebas dari dosa. Karena pengorbanan-Mu itu ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak mau untuk menyalibkan Engkau kedua kali. Dan kami mau berusaha untuk menjadi orang-orang yang bukan yang berdosa. Tetapi kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Oleh karena pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini, tahirkan hati kami, sucikan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadikan anak-anak-Mu yang kudus. Biarlah semuanya ini kami menjadikan pembelajaran buat kami, agar kami senantiasa menjaga kekudusan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan melalui perjamuan kudus ini, melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami yang sakit boleh disembuhkan, yang bergumul boleh dilepaskan, yang sedih boleh dihiburkan, dan senantiasa kami dalam keadaan dan suasana menyembah, senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku, mari kita sambut tubuh Kristus. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yakinkah saudara bahwa ini tubuh Kristus? Amin. Kita sambut. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yakinkah saudara bahwa ini adalah darah Yesus? Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah melalui tubuh dan darah Yesus sendiri, Engkau akan mengubah kehidupan kami yang lama, hingga kami menjadikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Kami akan menjadikan anak-anak-Mu yang berkenan. Kami menjadikan anak-anak-Mu yang senantiasa diperbaharui oleh tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan dengan hadirat-Mu, kami mohon dengan kuat kuasa darah-Mu, Engkau akan mengendalikan virus 19 ini, dan Engkau akan menolak virus ini di bangsa kami ya Bapa, sehingga bangsa kami boleh terbebaskan dari pandemi ini. Berdoa buat Bapak Presiden kami. Kau berkati beliau Tuhan. Kau berkati kesehatannya. Kau berkati keputusan-keputusan dan kebijaksanaannya Tuhan. Dan Kau berkati pula Bapak Wakil Presiden kami. Kau berkati juga para menteri, Bapak Kapolri kami dan Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Lindungi, berkati beliau-beliau Bapa. Dan kami percaya bahwa tidak ada pemerintah yang bukan dari kehendak-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami senantiasa mentaati apa yang sudah pemerintah lakukan dan apa yang sudah pemerintah bijaksanakan dalam kami sebagai masyarakat. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Kami serahkan di tangan Tuhan kota kami ya Bapak. Engkau berkati tanah dan airnya, perekonomiannya, keamanannya kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Kau mempunyai satu rencana yang terbaik buat kota kami, Kabupaten Jembrana. Engkau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kau berkati mereka, Kau berkati beliau-beliau Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Amin. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Kiranya senantiasa berkat jasmani dan rohani menyertai kalian, menyertai saudara-saudara yang di rumah, menyertai saudara-saudara manapun yang bisa mengikuti ibadah online pada saat ini. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati tempat adonanmu dan bakulmu, diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, perkebunanmu, peternakanmu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikanmu,
usaha tambakmu, kesehatan dan pendidikan. Tuhan mengangkat engkau tetap menjadi kepala bukan ekor. Dan kau tetap naik, tidak turun. Saudara, mari kita sudahi ibadah pada saat malam hari ini dengan membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama amin, amin, amin. Selamat berpisah saudara, sampai ketemu di lain kesempatan.